minta tolong buat Mas Abang disiapkan teman-temannya berdoa. Duduk siaga, berdoa mulai. Doa selesai. Semoga dengan kita mengawali kegiatan dengan berdoa ini, semoga kegiatan hari ini berjalan dengan lancar. Hari ini ada yang tidak masuk? Ada Bu. Nova Bu. Nova kenapa? Sakit. Ada lagi? Tidak ada. Ya, semoga Mbak Nova segera diberi kesembuhan dan dapat sekolah kembali ya. Hari ini ada yang tahu kita mau belajar apa? Belum Bu. Hari ini kita mau belajar pendidikan Pancasila bab 3 tentang keragaman budaya Indonesia. Topik A, budaya daerah Indonesia. Nah, sebelum masuk ke materi, kita nyanyi dari Sabang sampai Merauke dulu. Silakan berdiri. Oke, Bu. Dalam pembelajaran hari ini nanti diharapkan kalian mampu memahami apa itu keragaman budaya yang ada di Indonesia dan bagaimana sikap serta cara melestarikan kebudayaan yang ada. Apa itu keragaman budaya? Ada yang sudah tahu? Belum. Oke, keragaman budaya adalah suatu variasi jenis budaya yang terdapat di suatu daerah yang merupakan hasil dari warisan nenek moyang sebagai ciri khas dan karya manusia yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari sehingga telah menjadi kebiasaan. Dan biasanya ini sering dikaitkan dengan yang namanya adat istiadat. Jadi adat istiadat itu suatu contoh dari keragaman budaya. Contoh adat istiadat yang masih ada di daerah kalian ada apa? Sadaran. Terus apa lagi? Sebaran apa? Ada lagi? Kondangan. Nah, itu tadi salah satu contoh adat istiadat yang berlaku di lingkungan kita. Kemudian apa saja bentuk dari keragaman budaya? Nah, keragaman bentuk budaya itu ada bentuk-bentuk suku, agama, tarian, makanan, minuman, alat musik, senjata, rumah adat, pakaian adat, bahasa, serta adat istiadat tadi. Nah, di sini itu ada media pembelajaran yang akan digunakan kita nanti. Yang pertama tadi ada rumah adat. Contohnya di sini ada rumah adat Kakapur dari Papua Tengah. Kemudian ada lagu daerah es lilin dari Jawa Barat. Kemudian ada tari melinting dari Lampung. Makanan khas dari Bali yaitu ayam betutu. Kemudian senjata tradisional keris dari Jawa. Alat musik Sumatera Barat yaitu serunai, dan ada baju adat deskap dari Jawa. Nanti kalian lihatnya ketika kita akan membuat proyek. Nah, kemudian apa yang menyebabkan keragaman budaya? Yang pertama,
ada yang namanya letak geografis. Nah, Indonesia ini terletak di antara dua benua dan dua samudra. Dua benua dan dua samudra ini merupakan jalur perdagangan terbesar di dunia, sehingga mau tidak mau akan adanya interaksi antara warga pribumi dengan orang asing. Contohnya orang India dengan orang Jawa. Itu nanti akan menghasilkan budaya. Yang pertama itu wayang. Pewayangan memang penokohannya dari Jawa, namun dikisahkannya menggunakan kisah Mahabharata dari India. Kemudian ada kaligrafi, itu perpaduan antara Jawa dengan Arab. Kemudian ada kondisi alam. Kondisi alam ini akan mempengaruhi yang namanya mata pencaharian. Misalnya kita hidup di dataran rendah, biasanya kita akan bergerak di bidang perindustrian, pendidikan, toko, usaha, dan lain sebagainya. Kemudian kalau di daerah perairan biasanya bergerak di bidang tambak, pariwisata, serta perdagangan. Kemudian kalau di daerah pegunungan biasanya lebih ke perkebunan dan peternakan. Kemudian ada pengaruh budaya asing. Nah, ini tadi bersangkutan dengan yang nomor satu. Adanya pengaruh asing nanti akan menghasilkan budaya baru. Contohnya tadi kan lewat pernikahan. Misalnya orang Indonesia menikah dengan orang Belanda, nanti akan muncul suatu budaya baru. Bagaimana sikap kalian terhadap keragaman yang ada di Indonesia? Toleransi. Terus apa lagi? Betul. Lagi apa lagi? Ya. Kemudian ada yang namanya bagaimana cara melestarikan keragaman budaya. Nah, silakan dibaca 5 menit ya. Tidak dibaca dalam hati saja. Sudah. Mau tutup dulu biar tidak ngantuk. Ini nanti temboknya dengan nada kalau suka hati. Nah, contohnya seperti ini. Meski beda agama tetap rukun, meski beda sukunya tetap sayang, meski beda agama, suku adat budaya, tetaplah jaga persatuan. Satu, satu, dua, tiga. Meski beda agama tetap rukun, meski beda sukunya tetap sayang, meski beda agama, suku adat budaya, tetaplah jaga persatuan. Itu nanti di dalam buku ini ada nilai pembelajarannya, yaitu meskipun kita berasal dari suku yang berbeda, beda keyakinan, beda adat istiadatnya, kita harus tetap satu, harus tetap rukun. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Belum. Masih ada yang bingung? Baik, kalau tidak, ini duduknya sudah berkelompok. Nanti Ibu akan membagikan lembar kegiatan peserta didik. Di dalamnya sudah ada petunjuk, nanti silakan dibaca. Kemudian nanti silakan diisi bersama kelompoknya. Nah, silakan dari kelompok satu dulu dilihat keragaman budaya apa saja yang ingin kalian ambil. Ayo kelompok satu. Lihat budaya. Ya. Sambil dicatat ya apa yang perlu diletakkan dalam kotak. Ini satu. Ya. Oke, silakan duduk kembali. Yuk, dari nomor 2, silakan.
Ujian ya. Oke, kalau bagus ya. Ya, silakan duduk kembali. Ya, kalau terakhir. Jangan lupa dicatat. Ya, silakan duduk kembali. Ada yang cerita? Ada yang harus cerita? Baik, waktu sudah habis. Sekarang dari kelompok 1 terlebih dahulu, silakan dipresentasikan. Aku tahu ragam budaya di Provinsi Kalimantan Barat. Ya. Baca ini. Ya. Rumah adatnya bernama Rumah Panjang. Baju adat Kalimantan Barat bernama King Baba. Bahasa yang digunakan bahasa Melayu dan suku ada di Kalimantan Barat itu ada suku Dayak. Oke, silakan duduk kembali. Beri tepuk tangan tentunya. Aku tahu ragam budaya di Provinsi Sumatera Selatan. Itu bahasa dasarnya ada bahasa Melayu, suku Melayu, pakaiannya namanya berabang, rumahnya rumah adat Dimas. Selanjutnya itu ada makanan khas, terutama kalau ada Dimas, Bikemon, bidang patin, masak. Ya, silakan duduk kembali. Beri tepuk tangan. Yang di belakang disimak terusnya ya, biar kalian saling mengenal ragam budaya. Nomor 3. Sekarang pengalaman budaya Provinsi Jawa Timur dan Jawa Timur itu ada rumah adat yang bernama Rumah Joglo Jongkongan atau Rumah Joglo Sinom. Dan selanjutnya ada makanan khas, ada rujak cingur, terus nasi, lontong garam. Kemudian ada tradisionalnya, ada celurit, kemudian kunci, taluk, bionet. Lalu alat musiknya ada angklung reok, ada seloprak, dan gendang. Ya, Bu. Oke, beri tepuk tangan. Terakhir. Kita tahu ragam budaya di Provinsi Papua. Itu ada makanan khasnya, martabak sagu, sate ulat sagu, dan Selanjutnya ada senjatanya yaitu belati, lalu ada kampak batu, lalu ada gusuran panah.
Kemudian karya salju. Beri tepuk tangan dan berusaha. Ini tadi beberapa contoh dari beberapa provinsi saja. Kalian bisa di rumah mencari informasi selebihnya. Ada yang mau ditanyakan? Kalau bagian evaluasi, silakan dikerjakan secara mandiri. Kemudian nanti dikumpulkan setelah 15 menit kemudian ya. Selesai? Sudah. Nanti aku koreksi ya. Ya, Bu. Nah, bagaimana perasaan kalian setelah mengerjakan evaluasi, membuat proyek? Senang. Iya. Oke. Baik, kalau kalian senang, mari kita bernyanyi bersama. Yeay. Bersama. Besok itu akan membagikan lagi lembar evaluasi, akan dilihatkan hasil kalian. Kemudian nanti yang nilainya masih kurang silakan mengerjakan revisi, dan yang sudah melebihi silakan mengerjakan pengayaan. Ya, Bu. Masih ada yang belum? Iya. Oke, berasa kalian sudah menguasai pembelajaran hari ini. Oleh karena itu, cukupkan sekian pembelajaran hari ini. Silakan Mas Akbar memimpin berdoa. Siap gerak, berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, dari Ibu, ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeay.